Tuh. Oke. Selamat siang para mahasiswa teknik sipil kelas LA 43. Siang, Pak. Udah kelihatan belum PowerPoint nih? PPT kuliah kalkulus itu. Halo, belum ya? Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Hah? Pak. Gimana? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Nah, terakhir kita sudah bicara tentang minggu lalu kita sudah bahas tentang ini. Benar nggak nih? Halo, ada contoh ini kan? Ada fungsi x, y, z, x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat passing through 1,1,1, ya kan? Nah, di sini cari ya, dimasukkan, kemudian delta f dot r asen t sama dengan 0, ya. Di mana delta f-nya tadi itu udah kita dapat di atas tadi, ya. Mana ya? Ini delta f-nya 2x, 2y, 2z. Ada kami yang lalu ya. Halo. Iya, Pak. Nah, kemudian dot. Jadi datangnya rumusan total differential itu dari sini. Eh, ini apa? Divergent vektor gradien dot R asen T. R asen itu posisi benda diturunkan ini menjadi apa? Ke kecepatan ya. Ini adalah sorry. Ini adalah kecepatan ya. Jadi ini apa? Gradien vektor dot kecepatan itu hasilnya nanti total diferensial ya. Ini sudah sampai sini contoh pas A nih. Nah, sekarang kita masuk dengan equation of tangen plan ya, di yang baru. Ini minggu lalu ya, sampai sini sudah terbukti dimasukkan nih gradien vektornya, yang sebelahnya adalah kecepatan atau posisi benda, turunan pertama di posisi benda ya. Sehingga kita dapat namanya total diferensial. Baik. Nah, sekarang kita masuk dengan tangen plan and normal plan ya, masih kelompok itu ya. Tapi yang kita bicara tentang ini equation of tangen plan. Jadi persamaan bidang singgung ya, persamaan persamaan bidang singgung gitu. Tangen plan. Persamaan dari bidang tangan. Bidang tangan ini bidang singgung ya. Nah, jadi sebagai contoh di sini adalah eh, jadi bidangnya, jadi bentuknya itu adalah kemarin itu kan oh ya yang tadi itu, yang minggu lalu sorry, yang minggu lalu itu kan kita dapatnya ini kan dikalikan ini do e per do e kali do, ya kan, do e per do e kali dx per dt tambah do e per do y kali dy per dt tambah do e per do z kali dz per dt sama dengan 0. Ini yang disebut total diferensial atau ini menjadi persamaan dari apa ya. Oke. Jadi di sini bidang ini adalah dia bilang titik ya, titik P, ini teorinya nih. Titik P dari X0, Y0, Z0 ya,
be a point, ya, be a point on the graph, ya. Jadi berada di titik pada graf, graph pada kurva, ya, pada graph of fungsi x, y, z, sorry, sama dengan c, ya. Di mana, ya kan? Ini sama dengan c, di mana where, ya, data f ini yang disebut gradient vector f, ya, gradient vector is not null, ya, tidak nol, ya, is not null. Jadi bukan bukan nol, ya. Itu penting tahu. Ini teorinya. Maka then, ya kan? Then an equation. Jadi persamaannya. Then equation of the tangen, ya, of the tangen, tangen plan, ya, at di titik P, ya, at titik P x0 y0 z0 is, jadi adalah, nah itu. Di sini yang fx dikali, ya, fx ini yang dari titik x0, y0 z0 ini dikali dengan x kurang x0, kemudian ditambah dengan fy dari x0, y0, z0, ya, dikali dengan y kurang y0, kemudian ditambah dengan, ya, ditambah dengan fz dari x0, y0, z0 dikali z dikurang z0. Ini yang sama dengan 0. Ini mirip persamaan bidang. Pernah belajar nggak persamaan bidang di aljabar linear? Halo? Nggak dapat aljabar linear, Pak. Bentuknya bentuk aljabar linear, betul. Yang fx ini gradien ini yang seperti n1, fx-nya n1, fy-nya n2, fz-nya adalah n3. Yang ini tetap. Anda kan pernah dapat ini enggak? Bidang alfa melalui salah satu titik, ya, melalui titik P misalnya x0, y0, z0 dan tegak lurus ortogonal, ya kan? Tegak lurus dengan vektor normalnya, normal bidang alfa, yaitu n1, n2, n3. Halo? Nah, bidang alfa itu dalam bentuk kartesius adalah n1 kali x kurang x0 ditambah n2 kali y kurang z0, y0 ditambah n3 kali z kurang z0. Ini pernah dapat rumus ini? Halo? Nah, nggak pernah. Hah? Belum pernah. Belum pernah? Aduh. Belum. Oke. Kalau Anda ngerti ini, mudah yang tadi itu. Tapi yang nggak ngerti ini, ya, saya harus terangkan lah gini. Kenapa apa? Jadi begini, ini adalah suatu bidang alfa. Anggaplah bidang alfa ini adalah bidang lengkung, bidang tangen. Bidang tangen itu bidang garis, bidang singgung, ya, bidang singgung. Nah, saya terangkan yang rumus yang barusan saya terangkan ini sebetulnya berasal dari mana supaya tahu. Anda tahu vektor normal alfa, vektor normal selalu tegak lurus bidang, enggak? Halo? Iya, Pak. Seperti tiang tiang beton tegak lurus lantai, enggak? Tiang beton, anggapnya ini tiang beton tegak lurus lantai. Tiang beton itu disebut vektor normal. Vektor yang tegak lurus bidang. Atau tegak lurus itu kata lainnya ortogonal, ya. Halo? Makanya ini kita katakan sini kemudian ini ada titik P sini saya.
titik P, ini titik P adalah X0, Y0, Z0 gitu. Ya. Misalnya ini melalui ini titik PQ, melalui di bidang ini ada vektor PQ. Q-nya adalah kita namakan X, Y, Z. Kalau gitu vektor PQ apa? Sebelumnya X min X nol. kita terangkan dulu. Vektor posisi OP sama dengan P kecil nggak? Halo? Ya. Adalah X0, Y0, Z0. Kemudian vektor posisi PQ, belakang kurang depan ya. Terus vektor posisi OK, OK adalah Q kecil dengan panah di atasnya, adalah X, Y, Z. Ini mewakili, ya ini tujuannya mewakili titik-titik lainnya. Ya, titik-titik lainnya. Ya, X0, Y0, Z0 ini titik yang dilaluinya. X, Y, Z ini adalah sembarang sembarang titik yang maksudnya mewakili titik-titik lain. Karena pada bidang itu banyak titik, enggak? Halo? Iya. Ya, banyak titik ya. Oke. Jadi kita bisa cari vektor PQ apa? Vektor PQ adalah yang belakang kurang depan, enggak? Hmm. Vektor belakang kurang depan, betul enggak? Hmm. Jadi vektor PQ adalah Q-nya adalah X, Y, Z, dikurangi P-nya adalah X0, Y0, Z0. Nah, pertama kurang pertama, digabungkan. Kalau mengurangkan pertama dengan pertama, berarti X dikurang X0. Kedua kurang kedua, ya nak? Y dikurang Y0. Ketiga kurang ketiga, Z dikurang Z0. Nah, sekarang Anda lihat norma alfa, ya, norma alfa, ya, vektor norma alfa itu ortogonal atau tegak lurus bidang alfa, ya nak? Halo. Iya. Kemudian vektor PQ, ya, vektor PQ pada atau terletak bahasa Indonesianya pada bidang alfa atau dengan kata lain pada ini terletak. Vektor PQ terletak pada bidang alfa. Jelas? Akibatnya apa? Halo? Akibatnya apa nih? N alpha kali vektor PQ itu dotnya satu ya. Bukan satu nol. Oh ya, nol nol. Ortogonal. Oh ya, nol nol. Ya. Akibatnya adalah norma alfa. Ya, norma alfa ini tegak lurus dengan PQ ini. Nampak kan dari gambar? Ah. Normal vektor norma alfa tegak lurus dengan vektor PQ. Akibatnya norma alfa tegak lurus vektor PQ. Akibatnya sudut sudut apitnya tetanya siku-siku. Betul nggak? Halo, Iya, Pak. paham sampai sana? Hmm. Oke. Nah, norma alfa kalau tegak lurus, apa yang terjadi? Norma alfa dot dot vektor PQ adalah norma alfa kali nom vektor PQ ya kali kosinus sudut apitnya. Tetanya 90 derajat, betul nggak? Halo? Iya, jadi nol. Ya, ini yang nol. Ini yang menyebabkan nol. Sehingga norma alfa dot vektor PQ sama dengan apa? Panjangnya ada, ini ada, tapi kali nol, nol enggak sih? Halo. Jadi kalau ya norma alfa tegak lurus bidang alfa, vektor PQ terletak pada bidang alfa, maka norma alfa ortogonal. Ortogonal itu tegak lurus bidang alfa ya nak. Berarti tegak lurus PQ, betul enggak? Norma alfa tegak lurus PQ. Dari gambar kelihatan? Hmm. Yang lain jelas enggak? Ini sudah terekam belum ya? Anda coba deh. Oh ya sudah. Oke. Nah,
Vektor kita salin lagi ya. Norma alfa dot, ini saya pindah sini. Norma alfa dot vektor PQ adalah 0. Nah, norma alfa itu tadi apa? Norma alfa tadi kita adalah N1, N2, N3, ya nak? Di sini apa tadi? Norma alfanya? Mana tadi? Masih di sini ya, sorry. Ini tidak lurus, bukan. Apa? Gambar tadi mana kok hilang ya? Oh, ini ada di sini kan? Ini kan? Halo? Ini. Norma alfanya adalah N1, N2, N3. Berarti sini N1, N2, N3 dot vektor PQ. Vektor PQ tadi kita cari berapa? Halo, vektor PQ ini. Vektor PQ-nya berapa? X kurang S0, Y kurang Y0, Z kurang Z0. Nah. Ini adalah vektor PQ. Vektor PQ-nya adalah X kurang X0, Y kurang Y0, Z kurang Z0. Nah, Anda tahu dot vektor apa? Pertama kali pertama, tambah kedua kali kedua, tambah ketiga kali ketiga. Gitu nak? Iya, Pak. Itu tahu ya, dot vektor, dot produk sama dia, dot produk. Jadi pertama kali pertama berarti N1 kali X kurang X0 ditambah N2, ya kan? Ya kedua kali kedua, N2 kali Y kurang Y0 tambah ketiga kali ketiga, N3 kali Z kurang Z0. Itu sama dengan 0. Inilah yang dinamakan persamaan bidang. Apa namanya? Persamaan bidang berarti bidang, persamaan bidang ya. Ini disebut persamaan bidang alfa ya. Bidang alfa yang melalui titik apa tadi? Yang melalui titik P 0,0 IF0 Y0 Z0 dan tegak lurus vektor normalnya N1, N2, N3. Sudah jelas sampai sini? Inilah dapat ini. Ini ngerti ya? Pengertian ini adalah bidang alfa ya melalui titik P X0 Y0 Z0 tegak lurus vektor norma alfanya yaitu N1, N2, N3. Yang norma alfa ini yang biasa kita A cross B, mesti kan enggak? Minggu lalu saya jelaskan enggak A cross B? Cross vektor. Kalau titiknya diketahui 2 titik di bidang itu, ya, kalau diketahui. Oke. Sampai sini jelas? 3 titik, 3 titik mulai 3 titik biasanya. Oke. Nah, bentuk ini yang maksud saya N1 ini adalah Fx, ini adalah vektor Fx tuh, N2 adalah Fy, N3 adalah Fz. Yang ini sama persis ya, X kurang X0, Y kurang Y0, Z kurang Z0. Sudah paham? Nah, ini sini. Jadi yang di sini adalah N1 tuh ini. Ini N1-nya Fx. Ya, ini N1-nya, sorry. N1-nya maksudnya N1-nya itu ini. Ini adalah N1-nya. Ini N1-nya, ini N2-nya, F Fx tadi ya. Fx adalah N1, Fy adalah N2, Fz adalah N3. Sama enggak bentuknya tuh? Halo? N1 kali X kurang kali X kurang X0 tambah N2 kali Y kurang Y0 tambah N3 kali Z kurang Z0. Kan itu tadi kan? Iya. Ya, sama kan? Ya, itu persamaan bidang. Tapi ini tidak sebut bidang lengkung, bidang tangan atau bidang singgung. Ya. Tapi di sini bicara bidang singgung. Sudah jelas? Oke? Nah, kalau sudah kita masuk contoh. Contohnya gimana? Contoh kita lihat. Itu teorinya tadi ya. Teorinya mengapa rumusnya demikian. Nah, contohnya adalah tentang equation of tangen plane. Ya.
persamaan bidang dan persamaan bidang singgung namanya. Nah, ini find an equation, ya. Jadi kita mau cari atau temukan find an equation, mencarikan suatu persamaan persamaan dari bidang lengkung. Jadi of the tangen plan, ya. The tangen plan. The tangen plan ini yang bidang lengkung, ya. Bidang lengkung to the graph, ya. To the graph. Nah, to the graph-nya adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Ini persamaan bola, ya. X kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat 16. Kalau Anda letakkan papan di atas suatu bola, papan itu disebut bidang the tangen plan. Jadi bidang singgung, ya, itu sama, ya. Ya, bidang singgung di ini di add di di titik 2,1,4, ya, kasih tahu sini. Oke, ini the problem solving, ya, pemecahan masalahnya, soalnya yang akan kita bahas. Nah, solusinya apa? Solusinya eh ya berarti kita harus cari dulu yang tadi, kan. Mungkin apa ini kita nama x kuadrat tambah y kuadrat. Jadi kalau diketahui x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat adalah 16, ya. Eh, oke. Ini di depannya kita tulis fungsi 3 variabel, ya. Jadi ini fungsi x, y, z. Wah, namuan. Ya, di sini fungsi x, y, z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 16. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Berarti fungsi x, y, z menjadi berapa ada? X kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat kurang 16 sama dengan 0 enggak? Iya. Nah, yang kita ambil itu yang bukan sama dengan nolnya, tapi yang sebelah kirinya. Sebelah kiri dari 0 tadi. Itulah fungsinya. Nah, di sini kita cari dah turunan parsial. Turunan f terhadap apa? Fx. Fx itu apa? Do f per do x. Enak, turunan parsial. Iya. Diturunkan terhadap x, lingkari x-nya. Berapa? Lingkari 2x. X. X turunkan berapa? 2x. 2x, ya. Y kuadrat konstan, bukan x 0. Z kuadrat konstan 0. Min 16 konstan 0. Hasilnya apa? 2x. Betul nggak? Mm-mm. Nah, demikian juga ini kita salin lagi fungsi 3 variabelnya adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat kurang 16 sama dengan 0 ini kita hilangkan. Nah, sekarang cari fy. Fy adalah do f per do y. Berarti yang kita lingkari apa tuh? Fungsi y saja. Enak. Yang kita lingkari hanya fungsi y saja. Y. Kan fy. Berarti x kuadrat konstan. Turunannya apa? 0. Y kuadrat turunkan terhadap y apa? Kan do f per do y. Halo? Y kuadrat turunkan apa? 2y. 2y, betul. Z kuadrat konstan 0. 16 konstan 0. Hasilnya 2y. Ini hasilnya 2x. Ini hasilnya 2y. Paham di sini? Iya, Pak. Nah, kemudian fungsi, saya salin lagi fungsi itu lagi, ya, supaya nampak jalannya. X kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Nah, maka f fz apa? Sama dengan turunan parsial f terhadap z, ya enggak? Do f per do z. Jadi yang kita ingkari siapa? Z-nya. Ya, Z-nya. Ini bukan Z. Berarti apa? 0. Y kuadrat bukan Z. 0. Z kuadrat tunggu apa? 2X 2z. 2Z. 2, 2Z. 16 konstan. Turunkan 0. Ya. Hasilnya 2Z. Sudah tahu?
Halo? Iya, Pak. Nah, kemudian kita cari del del F kan? Sehingga enggak? Nabla del F. Del F itu sama dengan apa? Kalau del aja nih do per do X, do per do Y, do per do Z. Ini adalah yang ini adalah nabla atau del tanpa F. F-nya enggak ada. Tapi kalau kasih F, semuanya kasih F di atasnya. Nah, ini disebut gradien vektor. Ya, ini disebut gradien vektor. Jelas? Halo, paham nggak? Iya, Pak. Ya, Paham, ini Pak. boleh boleh kita tulis, boleh nggak ada kan do F per do Z itu kan FZ. Jadi ini sama dengan Fx, Fy, Fz. Ya enggak? Halo. Nah, ini kita ganti berapa tadi? Dua Fx-nya x dua berapa? Fx-nya 2x atau do F per do X-nya. Fy atau do F per do Y-nya apa ini do F per do X ya. Kalau Fy do F per do Y, 2y. Jadi sini ini 2x, Fy-nya 2y. Nah, FZ-nya do F per do Z berapa? 2z. Kan gitu kan? Iya. Nah, ke sini kan? Sudah paham gitu? Iya, Nah, Pak. kemudian sudah dapat 2x, 2y, 2z ya. Tuh, hasilnya. Nah, di titik 2x, 8y. Oh, soalnya sorry, ada salah saya. Saya salin, maaf ya. Soalnya salah. Di sini ada empatnya. Sebentar. Ini min 4, maaf. Maka kok aneh saya lihat. Ini bukan persamaan bola lain ya. Ini tadi min 4 Y kuadrat. Jadi ada salah sini ya. Halo? Kalau enggak di luar bola soalnya ya. Hah? Kalau enggak soalnya di luar bola kalau dimasukin ya. Ya, ini bukan bola bentuknya tapi ya ya seperti bola gitulah bayangannya. Jadi ini soalnya kita ubah yang ini tadi sorry. Ini jadinya min 4 ya. Min 4 di sini di sini min 4 Y kuadrat. Min 4 Y kuadrat. Tapi karena diturunkan S kuadrat turunkan 2X, ya min 4 Y kuadrat tentunya 0. Betul ya, ini benar. Oke. Nah, ini sini salah sini. Ya. Di sini dia min 4 ya, bukan tambah. Min 4. Min 4 Y kuadrat. Berarti turunannya apa? Min 4 kali 2Y nak. Halo? Halo. Hmm. Ini hasilnya apa? Min Min 4. 4 Min 8. kali Y kuadrat turunkan 2Y. Min 4 kali 2Y apa? Min 8Y. 8 ya. Halo? Min 8Y, betul ya. Ya, jelas ya. Kemudian yang Z-nya juga tadi salah juga. Jadi salah salin soalnya. Sorry. Eh, ini ya. Oh, sorry. Ya, ini enggak ada pengaruh guys. Ini min 4 Y kuadrat tetap turunannya 0 sini kan. Ya nak, yang Z diturunkan. Ya nak, ini turunkan. Z-nya 2Z betul. Berarti sini FY-nya salah. Itu FY-nya bukan 2Y, bukan persamaan bola, tapi sini min 4 kali 2Y berapa tadi? Halo? Min 8Y kan? Min 4 kali 2Y. Y kuadrat kan turunannya 2Y nak? Ya, min 4 kali Y kuadrat turunnya 2Y. 2Y kali min 4. Ini kelihatan nggak jelas nih? Halo? Ada Pak, ada kelihatan. Nah, baik. Jadi ini hasilnya adalah min 8Y ya. Jadi ini min 8Y. Ini yang tadi salahnya di sini. Sampai sini eh, cukup jelas? Halo? Nah, karena di titik, dia kasih tahu di soalnya di titik berapa? 2, nah tadi. 2,1,4 ya kan kasih tahu ya. Di titik 2,1,4. Ya, ini kalau mau ditulis ini boleh gak? Kalau mau tulis ini boleh gak? Kalau mau tulis ini juga sama apa? Del
F dari X, Y, Z. Fungsinya adalah 2X min 8Y, sorry ini koma, min 8Y, 2Z. Ya. Jadi kalau titiknya adalah titiknya di titik 2 ya, di titik 2,1,4 dikasih tahu kan? Ya kan di soalnya coba lihat. Di soalnya sini at dalam kurung 2,1,4 di titik itu, tinggal masukkan nih. Artinya sini apa? 2 kali X-nya berapa? Ini kan X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya 4. Maksudnya sini. 2 kali X. Jadi 2 kali 2, min 8 kali Y, Y-nya 1, 2Z, Z-nya 4. Jadi hasilnya apa sini? Halo? 2 kali 2, 4, min 8 ke 1, min 8, 2 kali 4, 8. Jadi hasilnya 4 min 8, 8. Halo? Nah, inilah sebagai N1, N2, N3-nya. Sudah jelas? Halo? Ini fungsinya seperti N1, N2, N3 itu. Apa? Vektor normalnya. Ya, ini kan, ingat ini gradient vektor itu, kalau kita lang M, apa di persamaan garis biasa itu, M itu adalah gradien atau koefisien arah garis. Ya kan? Berapa ini? Nah, baru kita jawab apa? Ini yang apa dari fx, fy, fz ya. Oke? Fx, fy, fz dalam angka ya. Nah, baru kita jawab dari pertanyaannya apa tadi? Eh, maka persamaan bidang ya, apa tadi? Equation sama bidang kan? Equation of the tangen plane ya. Equation of the tangen planes ya. Tangen KT kan. Plane itu bidang. Jadi equation of the tangen plane. Nah, itu yang tadi itu. Apa? Fx ya, mau singkatnya boleh, tidak usah pakai x y z sini. Fx kali x kurang x0 terus apa? Tambah fy. Simple nulisnya. Y kurang y0 tambah fz kali z kurang z0 sama dengan 0. Nah, tadi fx-nya berapa? Ini adalah fx, ini adalah fy, ini adalah fz. Nah, titik yang dilaluinya tadi itu ini 21,4, 2,1,4. Paham? Ini adalah x0, y0, z0. Paham nggak? Paham, Pak. Ya, titik yang dilaluinya itu adalah x0, y0, z0. Nah, udah kita masukkan sini. Fx-nya berapa tadi? Fx-nya 4, fy-nya min 8, fz-nya 8. Ya udah. Atau mungkin sini 4 apa tadi? 4 min 8 plus 8. Ini min 8 plus 8. Terus ini kan gitu ya. Lebih gampang gitu. Nah, sama dengan 0 sini x, y, z. Nah, dikurang kurang kurang bisa tambah ya kalau tandanya min. Nah, titiknya tadi berapa? Di titik 14. at 214 ya. Ini yang x0, y0, z0. Ya nah. X0, z0, y0, z0. Nah, x0-nya berapa? 2. Y0-nya 1. Z0-nya 4. Udah. Nah, tinggal kita selesaikan nih. 4 kali x, 4x ya. 4 kali 2 min 2 min 8, min 8 kali y min 8y, min kali min plus 8 ke 1 8, 8 kali z 8z, 8 kali min 4 min 32. Nah, jumlah maksudnya ditulis dulu x y z-nya. Jadi 4x min 8y plus 8z. Nah, min 8 tambah 8 0 enggak? Halo? 32. 8 tambah 8 kan 0 kan? Saling meniadakan. Tinggal min 32. Dan ini bisa disederhanakan. Boleh jawabnya sebetulnya ini boleh. Tapi bisa disederhanakan dibagi 4. Betul enggak? Kita bagi 4 apa? X. Ini bagi 4. Min 2Y. Ini bagi 4 plus 2Z. Min 32 bagi 4 8. Habis bagi 4 semua. Sama dengan 0. Inilah
persamaan bidang tangen, bidang tangen atau bidang singgung ya. Jadi equation of the tangen plane di titik 214. Halo, jelas sampai sini? Ya Jelas. ini bisa diuji ya di UTS nanti bisa diuji gitu. Seperti ini. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Any question so far? Halo, Jelas, Pak. jelas. Baik, kalau jelas kita coba lagi yang lain. Nah, ya. Jadi ini sebetulnya kalau Anda ngerti aljabar linear, cepat ngerti ini. Tapi kalau nggak ngerti ya tadi saya terangkan dulu. Oke. Nah, kemudian masuk contoh berikutnya lagi. Masih contoh. Ya, contoh berikutnya. Find an equation of the tangent plane. Find an equation. Equation of the tangen. Ini sudah hatin dulu. Nggak ada orang di kelas. Sebetulnya kalau mau datang boleh aja sih ya di 324 tadi. Saya matiin aja layarnya. Find an equation of the tangen plane to the graph ya. To the graph object ya. To the graph of persamaan bidangnya z sama dengan setengah x kuadrat tambah setengah y kuadrat tambah 4. Add, ini add di titik mana? Di titik 1,-1,5 ya. 1,-1,5 ya. Itu x0 y0 z0 ya. Oke. Nah, sudah apa itu? Apa yang kita lakukan? Kalau z sama dengan ini kita ubah dulu ya. Dari persamaan ini ya, dari persamaan ini kita ubah sama dengan 0 nanti. Berapa? Ya. Langkah pertamanya adalah ya terserah mau ini boleh ya. Nah, kita salin dulu. Jadi yang ini kita makan Z-nya berarti pindah belakang jadi min nggak? Halo? Ya. Atau bolehkah kita Itu. Ya. kalau kita pindahkan ini kan berarti kita tulis dulu. Z sama dengan setengah X kuadrat tambah Ini nggak mau setengah teman lagi dulu. Y kuadrat tambah 4. Nah, kalau ini setengah X kuadrat tambah setengah Y kuadrat kurang Z, betul enggak? Z-nya pindah ke kanan jadi min 4, min Z tambah 4. Ini 0 enggak sini? Halo? Sebelah Ya. kiri 0 enggak? Nah, boleh enggak saya pindah ke kanan? Sama kan? 0 yang kiri ini saya pindah ke kanan sama aja. Ini di depannya saya kasih fungsinya. Fungsinya adalah fungsi dari X, Y, Z. Paham ya? Jadi kita bentuk dulu dalam fungsi dulu. Halo, sama dengan nolnya kita nggak ambil deh ya. Oke. Nah, lalu sampai di sini baru kita lakukan ya. Kita salin lagi lah supaya jelas. Fungsinya adalah setengah X kuadrat tambah setengah Y kuadrat kurang Z tambah 4. Nah, kita cari tunang parsialnya apa tadi? Fx adalah tunang parsial F terhadap X. Lingkari X-nya. Kalau per do X, lingkari X. Per do Y, lingkari Y. Per do Z, lingkari Z. Nah, setengah kali apa? X kuadrat turunkan berapa? 2X. 2X, betul. Ini konstan, bukan X, 0. Z konstan, bukan X, 0. 4 konstan, 0. Hasilnya apa? Setengah kali 2X berapa? X, ya enggak? Halo, Ya, Pak. jelas sampai sana?
Ya, Nah, salin lagi Iya, ya. jelas, Pak. Baru kita dapat persamaannya. Jadi fungsinya X, Y, Z adalah setengah X kuadrat ditambah setengah Y kuadrat kurang Z tambah 4. Nah, di sini kita cari FY. Kan FX, FY, FZ. Ya enggak? Itu yang disebut apa tadi? Halo? Kalau digabung dalam vektor dalam kurung Fx, Fy, Fz sama dengan segitiga terbalik itu apa? Kalau segitiga del. Kalau del F gradien vektor ya, gradien vektor. Jadi Fy adalah apa? Do F per do Y. Kita lingkari Y-nya. Karena terhadap Y, kita lingkari Y-nya. Jadi apa? Kita turunkan. Jadi ini bukan Y. Konstan, 0. Setengah Y kuadrat turunkan. Setengah kali Y kuadrat turunkan berapa? 2 Y dua enggak? Halo? Y kuadrat turunkan? Oh, diam aja nih. Y kuadrat kalau kita turunkan apa? 2 Y enggak? Halo? Nggak dengar suaranya ya? Halo? kedengaran Pak. Dengar, Nah, dengar, Z Pak. turunannya, Z konstan, 0. 4 konstan, 0. Jadi tinggal setengah kali 2 Y, Y. Ini depannya X, ini depannya Y. Jelas? Nah, sekarang Z. Oke. Salin lagi soalnya tadi itu. Bukan yang tadi fungsinya. Fungsinya kita salin lagi adalah setengah X kuadrat ditambah setengah Y kuadrat kurang Z tambah 4. Ya enggak? Coba lihat. Betul. Ini setengah X kuadrat tambah setengah Y kuadrat. Tambah 4. 0 sama dengan 0-nya kita hilangkan. Nah, ini fungsinya. Sekarang kita cari FZ. FZ apa? FZ adalah diturunkan terhadap Z saja. Nah, berarti ini konstan. Berapa? Setengah X kuadrat turunkan konstan 0. FY turunkan 0. Konstan. Oh, sorry. Ini min. Z turunkan 1 enggak? 4 turunkan 0. Halo? DSA-nya berapa nih? Min Z itu kan min 1 ya. Jadi min 1 kan? Halo? Ya, Pak. Maka gradien vektornya, ya, atau mau tulis begini boleh ya. Gradien vektornya adalah apa sih? Fx, Fy, Fz. Ya enggak? Sama kan? Jadi ada hasilnya berapa tadi? Sini. Fx-nya X, Fy-nya Y, ya. X, Y, Fz-nya min 1. Ya, min 1. X, Y, min 1. Ya. Nah, kena titiknya diketahui dari berapa? Titiknya adalah di titik 1,-1,5. Nah, kita tulis ini. Maka Fs ini adalah gradien vektornya 1,-1,5. Tuh ya. 1,-1,5 diganti. X-nya berapa? X-nya 1. Ya enggak? Y-nya min 1. Z-nya enggak ada ya. Z yang di Z-nya min 1 nih ya. Udah. Kalau sampai sini jelas. 1 min 1 min 1. Ya. Paham di sini? Inilah gradien vektornya. Ya, ini baru gradien vektornya. Yang ditanya itu apa? Kesamaan bidang itu apa? Istilahnya eh, equation. Jadi kan equation apa tadi? Equation of ya. Equation of the ya, equation of the tangen ya. Of the tangens tangens ya. Equation of the tangen plan. Itu adalah bahasa Indonesianya apa? Persamaan Bidang singgung. bidang singgung ya, bidang singgung ya. Itu equation of the tangent plan itu adalah apa tadi? Fx gitu ya. Dikali x dikurang x0 itu enggak? Ditambah Fy kali z kurang z0 ditambah Fz dikali
Salah. Yang kedua Y, kan Z. Ya enggak? Kan X, Y, Z. Jadi berarti ini Y dikurang Y0, ya, kurang Y0. Kemudian sini Z kurang Z0. Sama dengan 0, jangan lupa sama dengan 0. Nah, Fx-nya berapa tadi? Ini. X. Ini nih. Fx ini, Fy ini, Fz ini nak. Halo, benar nak? Ya. Fx-nya 1, Fy-nya -1, Fz-nya -1 itu. Setelah dimasukin titik singgungnya. 1 -1 -5 itu titik singgungnya tuh. Jadi ini adalah 1 dikali X gitu ya. 1 -1 Y, Fz-nya -1 juga. Nah gitu. Terus tulis sini X, Y, Z. Nah, X-nya berapa? Fx-nya min X0. Ini X0-nya nih. Ya, halo. Ya, X0-nya ini 1. Sorry. Bukan ini. Ini Fx, Y, Z betul. Tapi X0 ini nih yang salah tadi. Ini X0, Y0, Z0. Betul nggak? Titik singgung. X0, Y0, Z0 itu adalah titik singgung. Kalau Fx, Fy, Z ini adalah gradient vektornya. Koefisien arah bidang ya. Koefisien arah bidangnya. Jadi gradient vektor. Paham? Halo? Titik singgungnya kan tetap 1 -1 5 kan? Di sini 1. Terus ini hati-hati nih, min dari -1. Hati-hati ini, min dari -1. Terus ini -5. Enak. Sudah paham belum? Berapa? Ya. Titik singgungnya itu yang di, yang at. Nah, ini tadi kan di soalnya ini. Ini persamaan bidang apa? Bidang lengkungnya ini di 1, -1,5. Ini adalah X0, Y0, Z0. Ya. Oke. Jadi ini 1 kali X, 1 kali -1, -1 kali Y, min Y. Ini min kali min plus kali min. Jadi -1. Ya, -1. -1 kali Z, min Z. Terus -1 kali -5 plus 5. Sama dengan 0. Nah ini kalau X, Y, Z dulu kita salin. Apa tuh? X kurang Y kurang Z. Ya enggak? X kurang Y kurang Z. -1 tambah -1, -2 tambah 5. 5 kurang 2 berapa? -1 tambah 1, -2 ditambah 5. 5 kurang 2, 3. Inilah persamaan bidangnya. Nah, tetaplah ya. Tunggu. Ini ada cobain tadi. Ambil yang mana? Titik ininya 214. Ya, di titik kan 214. Betul. Kok di sini ada salah cetaknya nih? Salah cetak ya. Ini titiknya 115. 1 -1 5 betul ya? 1 -1 ini terbalik. Ini terbalik X-nya. Iya salah sini. Kan titiknya 1, -1,5. -5 betul. Ini Y tambah 1. Di transparannya salah ketik nih. Jadi X min Y min Z tambah 3 senang. Sampai sini jelas? Halo, inilah persamaan bidang singgungnya. Apa namanya? Equation of the tangen plane. Ya. Equation of the tangen plane. Halo, sampai sini jelas? Jelas. Ini Jelas, akan Pak, diuji jelas. nanti ya. Ini akan diuji seperti ini. Oke. Hati-hati, harus latihan di rumah ya. Ini sampai materinya sama persis dari apa? Gus Maya. Ada yang mau ditanya? Halo? Gak ada, Pak. Nggak ada. Pak. Nggak ada.
Tangan plan and normal line. Nah, ini sekarang tangan plan and normal line. Ingat nggak veto normal tegak lurus dengan bidang tangan. Bidang tangan itu bidang singgung, ya. Jadi kalau titik P tadi X0, Y0, Z0, ya, maka garis the line yang melalui titik X0, Y0, Z0 itu yang paralel dengan bidang itu disebut garis singgung, ya. Garis singgung itu terletak pada bidang singgung itu. Nah, nanti eh, anak ngerti nggak maksudnya? Kalau lihat penampang gini, saya kasih gambar. Ini penampangnya, ya. Kalau dilihat dari samping, misalnya ini adalah bidang lengkung, kemudian ini adalah garis singgung, jauh ya saya. Ya. Nah, di titik singgung. Nah, yang mana normal? Ini kan, inilah normal, ya. Ini bidang, sebetulnya bidangnya gini tuh. Nah, gitu, ya. Ini bidang ini sebut bidang lengkung. Sorry, bidang singgung, bidang tangan sama, ya. Juga bidang tangan, tan. Nah, di bidang tangan ini pasti ada garis singgung. Ini ada garis singgung. Ini garis singgungnya antara ini adalah normal line, garis apa vektor normal, ya, vektor normal, sebut normal line, ya. Anak paham nggak? Halo, vektor normal dengan eh, vektor normal pasti tegak lurus bidang singgung, pasti bidang singgung. Nanti di bidang singgung itu ada garis yang terletak pada bidang singgung yang tegak lurus dengan vektor normal. Saya bertanya dulu, ini ngerti nggak penjelasan saya ini? Hah? Jadi ini kalau ini lantai, ini tiang, di lantai itu ada vektor normal, vektor singgung yang tegak lurus dengan vektor normal, 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 normal line, namanya. Ya, normal itu adalah vektornya, ya, tegak lurus, ya. Nah, ini tangan plan and normal line. Sebentar ada soal lagi, mungkin soal yang tadi lagi, ya. Soal yang tadi, ini tadi ada yang kesalahan itu, ya. Nah, ini ada tentang normal line, ya. Ini mencerita tentang contoh dari normal line. Dan garis normal, ya, maksudnya vektor normal, garis. Jadi garis normal, ya. Garis normal, ya. Garis normal. Kalau garis normal bukan vektor, ya, berarti ini bukan vektor ini, berarti. Sorry. Berarti ini adalah, sorry. Ini bukan vektor. Ini adalah garis normal. Yang vector line, bahasa Inggrisnya lebih baik. Ya, ini sebut nggak ada panah, ya, sorry. Oh, yes. Saving, sorry. Nyimpan. Tuh. Oke. Jadi ini nggak ada ini. Tegak lurus saja. Tegak lurus, ya. Disebut vector line, ya. Vector line. Garis normal line. Normal line, ya. Normal line itu garis normal, ya. Garis normal.
Jadi garis singgung ya, garis normal. Oke. Yang bawah ini disebut garis, ini juga enggak ada ini. Ini disebut garis apa singgung, singgung tangan, tangan, tangan line. Tangan line adalah garis singgung ya. Nah, tentang normal line. Ini ada soal find. Jadi soal yang tadi diambil nih. Find parametrik parameter ya. Parametrik itu parameter. Find parameter equation. Jadi temukan atau carilah persamaan parameter itu maksudnya equation persamaan parameter for the normal line ini. For the normal line ya. For the normal line to the surface of the graph ya. To the surface itu permukaan bidang ya. Surface face kan muka. Jadi permukaan ya. Jadi to the surface of the graph. Persamaan bidangnya yaitu Z sama dengan sama yang tadi soal persis setengah X kuadrat tambah setengah Y kuadrat tambah 4. Add di sama persis 1, min 1,5. Nah, tadi kita sudah cari tadi ya. Halo, apa harus diulang lagi? Halo, Jelas Pak, jelas. jelas ya. Jelas, Pak. Tadi kita sudah cari apa tadi? The F gitu ya. The F apa tadi? X, Y, Z sama dengan berapa tadi? Kita yang tadi. Sini nih. Ini nih. Hasilnya ini X, Y min 1. Ya enggak? X, Y min 1. X, Y min 1. Ya kan? Nah, kemudian di titik mana? Titik ini X, Y, Z-nya nih. Ya. Jadi F dari 1,-1,5 ya. 1,-1,5 adalah X-nya diganti dengan ya, di 1-1,5 X-nya 1, Y-nya min 1, X-nya 1, Y min 1. Ini enggak ada Z-nya ya. Kalau enggak ada Z-nya berarti tetap min 1 sini. Halo? Jelas maksudnya? Iya Pak. Jelas, Tetap Pak. ya. Jadi I, J, I. Nah ini salah nih ini. I min J K harusnya. I min J min K harusnya. Nah, mengapa X1 ya dan direction vector for the normal line at 1,1,5 adalah jadi pertanyaan itu dia akan jawab ini direction ya di direction vector direction vector for the normal line direction vector for the normal line at di titik soalnya tadi ya 1,-1,5 adalah apa is
adalah tuh is gitu ya. Ya, berarti sama dengan ini. Betul nggak? Sama dengan direction vector for the normal line at 1,-1,5 adalah gradient vektor dari 1,-1,5 yang sama dengan yang kita sudah cari tadi berapa? Halo, sini kita harus cari dari mana ya? Nih, 1,-1,1 nah. Halo, Kali ya, Pak? bukan kali ini. Ini tiga vektor. Pak, vektor itu kan dalam bentuk tiga dimensi, three dimension. 1,-1,5 itu kan gantikan x, y, x apa x, y, -1. Z-nya tidak ada sini ya. Jadi berarti sini adalah ya, salinnya itu. Hasilnya apa? 1, -1, -1. Ini kan sudah dapat tadi given, betul nggak? Ini, paham? Do you understand? Ya, Paham, Pak. Pak. Nah, sekarang parametric equation for the normal line adalah tadi itu yang kita cari ini apa sudah? Oh, ini mirip-mirip ilmu ini mirip dengan persamaan bidang. Persamaan bidang itu bisa ada dua, satu persamaan parameter, kedua persamaan kartesius. Oh, bentar, saya di sini nggak jelas sih. Ya nggak bikin jelas di sini. Parametric equation for the normal line A, X-nya adalah 1 tambah T. Satu lagi -1, kok kurang T? 5 kurang T. Hmm. Oke, mungkin saya kalau saya langsung tulisnya nanti pasang meternya ada X sama dengan 1 tambah T, Y sama dengan -1 min T, Z sama dengan 5 kurang T, pasti Anda nggak ngerti. Makanya saya harus terangkan dulu yang tadi. Dulu lagi ya. Kita di sini. Gini, eh, kalau ada bidang, bentar, ini bidang alfa, kemudian persamaan bidangnya sudah tahu ya tadi itu ya udah kita cari tadi persamaan bidangnya itu yang sebut apa tadi equation for the tangen 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 plan ya kan bidangnya deh the tangen plan. Jadi di sini aduh bentar. Oke. Nah ini vektor normalnya. Ini vektor normal adalah tadi apa N1 kalau saya kasih link N1 N2 N3 ya N1 N2 N3 ini vektor normalnya di bidang alfa. Kemudian kita mau cari persamaan bidang nih. Persamaan bidang alfa ini sebelum kartesius ya. Sebelum kartesius. Mas, Anda masih ingat enggak kalau persamaan garis ada berapa berapa cara? Bukan berapa cara, berapa tipe? Halo, Apa, Pak? gini. Persamaan garis line line equation ya. Persamaan garis ya, garis lurus ya pasti ya, linear ya. Garis lurus itu mengalami tiga fase. Pertama namanya persamaan vektor. Vektor.
Kedua adalah persamaan parameter. Parametrik bahasa Inggrisnya. Parameter. Ya. Persamaan parameter. Dengan ada yang pakai T, ada yang pakai lambda. Sini pakai T. T adalah parameternya. Buku lain ada pakai lambda lambangnya. Ya, ada yang pakai T, ada yang pakai lambda. T adalah parameternya. Parameter. Ya. Yang ketiga baru persamaan Cartesius. Cartesian sama. Kalau bidang, ya, bidang datar. Bidang datar ini bisa bidang singgung atau bukan bidang singgung. Ya, bisa. Bidang datar itu ada dua. Kalau garis ada tiga tipe. Kalau bidang datar itu ada dua. Persamaan parameter. Ya. Bukan parameter. Persamaan vektor ya. Ini kok persamaan vektor sebetulnya. Persamaan garis ya. Nggak ada parameternya harusnya. Untuk bidang sebetulnya nggak ada persamaan vektor dan persamaan Cartesius. Jadi Anda nggak pernah dapat matrik dan vektor ya? Halo? Ada di fisika. Hah? Ada di fisika. Di fisika ya beda lah ya. Fisika tuh ya lebih banyak ke cross vektor kan. Teori Lorentz itu menggunakan apa? Cross vektor atau ya kan perkalian silang. Aduh. Oke lah. Nggak ada persamaan kata bidang nggak ada nih. Ini harusnya line integral, line normal. Oke lah. Persamaan garis. Parameter itu saya harus jelaskan lagi. Belum masuk ke sini. Saya jelaskan dulu. Ada tadi kan saya katakan ini ada tiga kan? Ada tiga ya. Persamaan vektor, persamaan parameter, dan persamaan garis. Nah, prinsipnya ini. Kalau ini adalah dua dimensi, tiga dimensi, sorry. Ini tiga dimensi. X, Y, Z. Ini ada garis sembarangan. Garis G. Ini saya namakan garis G. Di sini ada dia melalui titik A dan titik B. Ya. Melalui titik A dan titik B. Ya, ini melalui titik A dan titik B. Ini vektor AB, enak. Jadi segitiganya ini kan. Halo. Kalau A itu saya namakan X1, Y1, sorry, X1, Y1, Z1, dan titik B adalah titik sembarangan, misalnya bisa mewakili titik X2, Y2, Z2, X10, Y10, Z10, berarti X, Y, Z. Ya. Oke. Nah, berarti vektor O ini 0,0,0 ya. OA apa? Vektor posisi OA adalah A kecil. Ini saya terangkan vektor apa persamaan garis ya. OA itu A sama dengan apa? OA ya A yaitu X1, Y1, Z1. Kemudian vektor OB titik mewakili titik lainnya B ya, vektor B itu panah di atas, sini adalah mewakili X, Y, Z. Maksudnya banyak nih X2, Y2, Z2, S3, Y3, Z3, S10, Y10, Z10. Nah, vektor AB apa? Vektor AB adalah belakang kurang depan. Belakangnya B. B kecil kan? Vektor B kurang depan A. Betul nggak? Halo? Ya, Pak. Nah, berarti vektor AB berapa? Vektor B-nya adalah X, Y, Z dikurangi vektor A-nya X1, Y1, Z1. Maka vektor AB adalah
X dikurang X1 berapa? X dikurang X1. Gitu kan? Pertama kurang pertama, kedua kurang kedua, Y kurang Y1, ketiga kurang ketiga, Z kurang Z1. Ini ngerti nggak nih? Halo? Yap. Oke. Kemudian ini ada titik sembarangan di perpanjangan garis G ini T. Itu X, Y, Z. Kemudian saya hubungkan O dengan T. OT. OT apa? OT adalah X, Y, Z. Betul nggak? Ya kan? Kalau titik T-nya X, Y, Z berarti OT ya X, Y, Z. Nah, sekarang perhatiin segitiga yang gede ini. Ini tadi yang kecil ya, ini yang kuning. Sekarang itu yang kecil, sekarang yang gede. Perhatikan kalimat inti. Ya, perhatikan segitiga yang besar. OAT. Apa yang terjadi? OA. Vektor OA tambah vektor OA tambah sebentar. Coba. Vektor AB dengan AT. Oh ya, vektor AB dan AT bukan. Vektor OAT. Maaf, ini enggak. Sekarang Anda lihat di garis G ada berapa vektor? Halo? Ada vektor AB dan vektor Athena. Halo? Eh, Pada garis pada garis G itu yang ini melalui A, B, T itu. Pada garis G apa? Vektor AB dan vektor AT segaris dan searah enggak? Segaris dan searah. Ini sebenarnya dia aljabar linear ya. Vektor AB dan AT segaris dan searah enggak? Hello everybody. eh, ya, AB dan AT itu segaris dan searah enggak? Arah panahnya sama kan? Kalau arahnya satu ke arah condong ke atas, satu condong ke bawah itu berlawanan arah kan? Ya nak, kalau ini panahnya menceng ke atas, jadi dua-duanya itu namanya segaris searah. Ya ini AB dan AT segaris dan searah enggak? Sarah Kak. Searah, baik. Oh ya, saya tangan lagi ini. Kalau ini ada misalnya ada dua vektor ya. Ini vektor, kemudian ini ada vektor lagi. Ya, ada dua macam ya. Bisa gak gini? Ini vektor, ini ini sejajar. Oh ya. Ada ini yang segaris searah, ini adalah yang sejajar. Jadi ini sejajar gini. Kalau ini adalah vektor, ini dinamakan OA, ini T, ini OA, ini misalnya apalah. Atau ini di lambangnya ini A kecil, ya, ini A kecil. Kalau dia segaris dan searah, ini boleh kita katakan vektor yang lebih besar, apa tuh? Atau ini vektor X namanya. Nah, ini yang gede ini kita namakan vektor X. Ini vektor X. Maka vektor yang lebih besar adalah sekian kali vektor yang lebih pendek nggak? Halo? Logikanya gitu. Kalau ada dua vektor segaris dan searah, maka vektor yang lebih panjang sekian kali itu ini yang parameter. Sekian kali dari vektor yang lebih pendek. Nah kan maksudnya. Ini se- segaris dan searah. Ya ini ya. Segaris dan searah. Kalau ini sejajar dan searah. Sejajar dan searah. Ini terpaksa saya terangkan karena Anda nggak ngerti ini. Ya, kita bagi dua gitu.
Jadi ini juga sama. Kalau dia sejajar dan searah, vektor yang lebih panjang sekian kali itu bisa lambda, bisa t, sekian kali vektor yang lebih pendek. Nangkap maksudnya? Halo, ceritanya Hmm. ini yang bawahnya ya, di bawah kuning. Kalau nya segaris dan searah, ini sejajar dan searah. Sama kondisinya. Vektor yang lebih panjang, sekian kali T ya. Sekian kali itu parameternya. T dikali vektor yang lebih pendek. Nangkap maksudnya? Halo? Paham, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Vektor AB dan AT segaris dan searah. Segaris dan searah. Akibatnya apa? Vektor yang lebih panjang AT kan? Sekian kali T kali ya sekian kali itu parameter T dikali vektor yang lebih pendek kan gitu kan, paham nggak? Paham, Pak. Paham. Oke, sekarang baru perhatikan segi eh, ya perhatikan segitiga OAT ya. Perhatikan segitiga OAT ya. Perhatikan saya singkat gitu segitiga OAT, apa yang Anda lihat nih? Segitiga OAT itu yang besar. OA tambah AT adalah OT, betul nggak? OA, ini OA ya. Ditambah AT, hasilnya OT. Enggak nggak? Iya, Pak. OA tambah AT, hasilnya OT. OT-nya saya pindahkan ke sebelah kiri. Boleh kan? Maksudnya OT-nya saya letakkan di sebelah kiri. OA tambah AT sebelah kanan. Halo? Kalau ini Anda ngerti, enggak, parameternya pasti pusing. Ya. Paham maksudnya? OA tambah AT, hasilnya OT. OT itu apa? OT itu adalah tadi yang kita misal kemana OT teh. Ini. OT itu nih. OT-nya berapa tuh? X, Y, Z. OA apa? A kecil kan? A kecil ini. Terus di sorry. T kali ya. OA ya. Tambah AT. AT adalah T kali AB. Kena. Nangkap maksudnya? Halo. Jelas, Pak. OT adalah OT tadi ini. OT adalah X, Y, Z yang ujung puncaknya nih, ya. Yang kita misalkan mewakili titik-titik lain sebenarnya nih. Di T itu bisa panjang nih kan. Kemudian OA A kecil ya. Ini A kecil nih. OA adalah A kecil, OB B kecil, ya kan? OT enggak ada T kecil ya, kan? Tapi ini adalah T parameter adalah ini OT adalah X, Y, Z, OA adalah A kecil, tambah AT. AT itu kita harus cari deh ini. Mana AT teh? AT itu ini nih. AT itu apa? Parameternya T dikali AB. Ya enggak? Halo? Paham nggak nih? Ini Paham, sudah Pak. masuk Paham, Pak. Paham, Pak. aljabar linear ya sebetulnya ya, vektor ya. Nah, saya salin lagi ya, X, Y, Z sama dengan A kecil itu ditambah sekian kali, ada yang pakai lambda, ada yang pakai T kali vektor AB. Oke. Jadi X, Y, Z, A-nya berapa tadi? Sorry. A-nya berapa tadi? Ini ke atas lagi nih. Ya. A-nya sama dengan X, Y, Z. Isi sini. X, Y, Z. Tambah T kali vektor AB. Vektor AB kita udah cari tadi ini. Ini vektor AB nih. Ini vektor AB nah nih. Halo. Vektor AB yang tadi apa? Vektor AB B belakang kurang depan kan? Vektor B kecil dikurang A kecil kan? Halo. Iya, Pak. Kita salin ya. Vektor AB-nya adalah X kurang X1, Y kurang X1, Z kurang X1. Sini. X dikurang X1, Y kurang Y1, Z kurang Z1. Oke.
Sehingga ini sorry. Ini apa nih? Oh, kalau gitu ini sorry. AB ini kalau itu ini X2 nih. Bukan XZ. Ini kan masa XZ ini XZ lagi. Ini X2, Y2, Z2, sorry ya. Jadi A-nya S1, Y1, Z1, B-nya X2, Y2, Z2. Berarti di sini X2, Y2, Z2 ya. Berarti sini X2, Y2, Z2. Berarti ini X2 kurang S1, Y2 kurang S1, Z2 kurang Z1 ya. Nah, berarti sini ini X2, Y2, Z2 ya. Jadi X, Y, Z apa? Sama dengan eh, ini menjadi X2, Y2, Z2. Ini sama dan dengan, boleh nggak saya tulis begini? T kali ini, T kali ini, tambah T kali ini. Boleh kan? T kali X kurang X1. Ini X2 ya. X2, Y2, Z2 tadi ya. X2. Nah ini koma. Sini apa? T kali Y2 kurang Y1, koma T kali Z2 kurang Z1. Oke, kurung tutup, sorry. Sehingga X, Y, Z adalah, nah kita pecah nih. Pertama tambah yang pertama. Yang pertama yang mana nih? Sorry. Yang pertamanya nih X2 kan? Sama nih. Jadi X pertama X2 ditambah dengan apa? T kali X2 kurang X1. Itu ya. Halo, koma. Ini Y2 ditambah tambah dengan T kali Y2 kurang Y1, koma yang ketiga Z2 ditambah T kali Z2 kurang Z1 gitu ya. Nah, kita pecah nih. X sama dengan berapa? X sama dengan, halo, ini X. X ini sama nama ini. Ini. Ya. X, X itu sama ada yang ini kan, yang pertama kan. Berarti X2 ditambah T kali X2 kurang X1. Sedang yang kedua apa? Yang kedua misalnya warna lain nih. Jadi misalnya biru, sini apa? Ini Y ini biru, ini biru. Ya kan? Berarti apa? Y sama dengan apa? Y sama dengan I2. Y2 ditambah dengan T kali Y2 kurang Y1. Ini menjadi persamaan garis yang melalui 3 titik. Kalau 2 titik kan tak tahu tuh. Z sama dengan apa? Yang tak ada Z2. kan? Z sama dengan Z2. Ini kan Z2 ditambah T kali Z2 kurang Z1. Inilah yang dinamakan persamaan parameter. Sekarang lengkap enggak? Halo, Apa? inilah yang sekurung ini biru. Yang yang sekotak itu dia persamaan parameternya. Ada 6T parameter. Paham enggak? Halo, Paham, Pak? ini yang disebut persamaan parameter. Garis ya, ini bukan bidang, garis ya. Nah, kemudian ini saya pindahkan nih. Ini saya gabung, ini saya gabung, ini saya gabung. Jadi apa tuh? Di halaman berikutnya X salin ya. X sama dengan X2 atau dipindah langsung. X2-nya saya pindahkan. X2-nya saya pindahkan. Itu kan kalau X2-nya saya pindahkan X kurang X2 enggak? Berarti X dikurang X2. Oke. X dikurang X2 sama dengan gitu ya. X kurang X2 sama dengan T kali X2 kurang X1. Jadi itu berapa T-nya parameternya? Maka T sama dengan apa? X kurang X2 per X2 kurang
X2 kurang X1. Benar, ini X1 ya sini ya. Ini X kurang X1. Ini salah sini. Yang A tadi mana? A-nya S1, Y1, Y1 enggak? Halo? Betul ya? Eh, X2 Iya, kurang Pak. S1 kan? X2 kurang S1 sini. X2 kurang S1 betul. X2 kurang S1 betul kan? X kurang S2. Ya salah. Titiknya 2 kurang 1. Ini betul 2 kurang 1 betul. Ini artinya ini enggak ada 1, 2 ini A itu adalah ini A-nya. Oh, ini salah salin sini. A-nya itu adalah X1, Y1, Z1. Bantasan kacau. Maaf sih. Ya, coba lihat A-nya. A-nya. Oh, A. S1, Y1, Z1 enggak? Halo? Berarti sini X1, X1, Y1, Z1. Ya, X1, Z1, Z1. Berarti yang ini oh, salah indeks nih. Salah. X1, Y1, Z1. Ya, ini berarti salah rumus ini. Paham maksudnya? Halo? paham, Pak. Ya, ini X1, Y1, Z1. Nah, ini yang disebut persamaan parameter ya, dari garis G. Ya, dari garis G yang tadi AT apa? Garis G. Nah, sekarang ini pindahkan X dikurang X1, misalnya sini. X dikurang X1 ya, X dikurang X1 ini X1 T kan ini. Apa ini kan? Kemudian yang berikutnya Y kurang Y1 enggak? Coba lihat. Y kurang Y1 sama dengan ya enggak? T ya parameternya kali Y2 kurang Y1. Berapa T? T adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Kemudian Z kurang Z1. Z kurang Z1 adalah T kali T itu parameternya Z Z2 kurang Z1. Ya enggak? Yang tadi dari sini parameter tadi. Z kurang Z1 adalah T kali Z2 kurang Z1. Sehingga T berapa? T adalah Z kurang Z1 per Z2 kurang Z1. Nah, T pertama sama T kedua sama T ketiga sama enggak? Halo? Maksudnya T yang ini sama nama T ini sama nama T ini. Halo? Harus sama kan? Nah, kita tulis X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan Z kurang Z1 per Z2 kurang Z1. Anda masih ingat enggak? Halo, yang ini Anda sudah pelajari di SMA Nah, bersama garis yang melalui 2 titik. Ada enggak? eh, Cuma tambah letaknya Y kurang Y1 per persamaan garis yang melalui 2 titik adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang Y1 per X2 kurang Y1. Betul nggak ini? Di SMA Anda belajar. Halo? ya belajar, Pak. Nah, sekarang 3 dimensi tambah lagi sama. Z kurang Y1 per Z2 kurang Z1. Sama. Sudah paham? Ini adalah persamaan Kartesius. Ini yang disebut persamaan Kartesius dari garis G. Nah, tadi di atas ini mana ini di bawah berikutnya? Mana itu? Nah, ini yang disebut persamaan vektor nih. Halo? Ini semua ini bentuk ini vektor XYZ vektor ini kurung sekian koma sekian koma sekian ini adalah persamaan vektor ya. Ini persamaan vektor dari garis G. Sudah tahu? Halo?
Betul kan? Persamaan vektor, persamaan parameter, dan persamaan kartesius. Wih, sudah dekat waktunya. Saya absen dulu ya. Sampai sini tuh ada pertanyaan dulu? Halo? Aman Pak, jelas Pak. Jelas. Baik, kita absen dulu ya. Mana? Ini ada. Oke. Pak, nanti absennya via reply forum ya Pak? Oh iya iya enggak iya iya dari forum betul ya salah enggak usah di absen. Ya, betul. Sorry. Tidak perlu di absen karena Anda eh, ya, forum nanti saya kirim ke forum, Anda buka, jawab itu sudah dianggap Anda hadir. Oke, Oke? nggak ada tugas kan Pak? Ya, Nggak ada tugas kan Pak? belum ada tugasnya. Oke. Oke. Ya, jadi waktu maaf nih. Tapi ini bukan persamaan bidang loh. Tadi kan saya jelaskan perbedaan persamaan bidang dengan persamaan garis. Persamaan garis melalui 3 fase yaitu persamaan vektor dari garis G, persamaan parameter dari garis G, dan persamaan kartesius dari garis G. Kalau persamaan bidang hanya 2, persamaan vektor dari bidang alfa atau bidang alfa dalam bentuk vektor, boleh gitu. Persamaan vektor dari bidang alfa, terus tadi persamaan kartesius dari bidang alfa, ya. Oke. Oke Pak. Absennya nggak ada. Absennya adalah nanti malam saya kirim ke Anda. Ini malam berusaha. Saya kirim ke Anda baik apa forum apa namanya PPT-nya dan juga ini. Kemudian di Virus Maya saya naikkan juga sama. Saya naikkan mungkin yang dua-duanya saya masukkan. Baik PPT-nya maupun videonya. Link videonya. Nah, kalau Anda buka, kemudian Anda jawab terima kasih misalnya apalah bahasanya gitu ya. Itu sudah dianggap Anda hadir. Alright? Oke Pak, Any question so far? jelas Pak. Jadi ini terpaksa saya terangkan lagi ini karena ini Anda belum pernah dapat ya. Belum. Ya makanya aneh ini. Kalau Ajabalina tidak diajar Anda, gimana nih? Nggak tahu. Kebetulan saya ngajar dua-duanya. Ajabalina saya biasa ngajar juga kalkulus. Jadi 2 bidang itu selalu. Oke. Ini waktunya tinggal 2 menit, tanggung nggak bisa teruskan lagi. Oke. Oh ya, tadi ini soalnya belum selesai ini ya, yang ini. Jadi kalau ini adalah tadi normal line-nya, ya. Ini normalnya. Dia tanya persamaan apanya, ya. Jadi ini persamaan normalnya. Persamaan normal itu N1, N2. Atau ini persamaan garis normalnya. Gradiennya lah, boleh katakan gradiennya. Ya. Jadi ini minggu depan kita ulang lagi, ya ini. Alright? Oke Pak, makasih Pak. Oke. Sampai sini kita apa dulu ya, karena saya akan mengajar berikutnya engineering matematik 2. Ya. Alright. Oke, jadi yang tadi yang ini saya save. Nanti saya kirim ke Anda ya, malam paling lambat. Nah, begitu saya kirim bukan Anda jangan jawab di WA ya, tapi Anda jawab di Binus Maya. Nah, itu kehadiran Anda tuh ada di Binus Maya. Begitu Anda jawab, dia langsung anggap Anda hadir. Alright? Oke? Oke, Pak. Pak. Sampai jumpa minggu depan. Oke Pak. Oke. Kasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. sama-sama. Yuk. Makasih, Pak. Yuk. Makasih, Pak. Yuk, Makasih, sampai Pak. jumpa. Sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Bus. Pusing dengan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.